Selamat malam pendengar Radio Berdil Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh indah pada malam hari ini kita memiliki kesempatan, kita memiliki kesehatan, dan kita memiliki sarana prasarana untuk membahas firman Tuhan bersama dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao yang akan memandu Anda di dalam membahas kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena acara Mutiara Kebenaran membahas kitab-kitab Perjanjian Lama, dan kita dalam seri kitab Kejadian pada saat ini kita sudah sampai kepada pasal yang ke-31 atau seri 31 dari kitab Kejadian. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh dalam kira-kira 1 jam mendatang kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya ajak saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita bersama dalam Kejadian pasal yang ke-31. Kejadian pasal yang ke-30, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan acara ini diperuntukkan bagi mereka yang rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Apapun resikonya, apakah itu sesuatu yang dapat menantang pemikiran kita pada awalnya, tetapi kalau itu kebenaran, maka kita harus mengikutinya. Seperti yang Paulus katakan, kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk melawan kebenaran. Yang dapat kami lakukan hanyalah untuk kebenaran. Biarlah itu menjadi moto dari setiap kita masing-masing, dan kita menghargai mutiara kebenaran itu sebagai suatu harta yang sungguh-sungguh tak ternilai harganya. Sekali lagi, mari kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-31. Kejadian pasal yang ke-31 kita akan baca, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kepadamu kami serahkan waktu dan rencana kami untuk membahas kebenaran firman-Mu. Kau yang kiranya berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Mampukan ya Tuhan, dan juga tolong pendengar sekalian agar dapat mengerti kebenaran-Mu, sehingga kami semua dapat dibangun di dalam firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kejadian pasal yang ke-31, kita lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Ayat 1 hingga ayat yang ke-3, kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sudah sekitar 20 tahun Yakub bersama dengan Laban di Padan Aram. Kita masih ingat bagaimana dia lari dari tanah Kanaan, lari dari kakaknya Esau yang waktu itu sedang dilanda dengan emosi dan mengancam untuk membunuhnya. Dia lari, dan ibunya yang menyuruh dia untuk lari ke saudaranya sendiri, yaitu Laban, untuk mencari seorang istri juga. Dan ibunya pernah berkata, jikalau amarah kakakmu sudah padam, aku akan mengutus orang untuk mengambil engkau. Tetapi rupanya 20 tahun berlalu dan hal itu belum terjadi, saudara kasih Tuhan. Kita tidak tahu apa yang sudah terjadi di tanah Kanaan. Apakah Ribka meninggal? Kita tidak diberitahu kapan Ribka meninggal. Dan kita juga tidak tahu mengapa Ishak, ya, bapaknya Yakub, tidak pernah mengutus orang untuk memanggil Yakub, saudara. Mungkin Ishak berpikir bahwa jikalau waktunya bagi Yakub untuk kembali, maka Tuhan akan menggerakkannya sendiri, dan itulah yang terjadi. Bermula tentunya dari bagaimana Yakub semakin kaya dan semakin berhasil. Kita ingat bagaimana 14 tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan 2 orang istrinya, dan 6 tahun lamanya yang terakhir dia bekerja, dia mendapat upah, saudara yang kasih Tuhan. Dan di pasal yang ke-30 Laban memberinya upah sesuai dengan usul Yakub sendiri, bahwa yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik, ya, yang belang-belang, ya, yang coreng-coreng, itulah semua akan menjadi upah dari Yakub, ya. Tentunya pada saat perjanjian itu dibuat, ya, domba, kambing domba yang coreng-coreng, belang-belang, bintik-bintik itu hanya sedikit jumlahnya. Tetapi karena sejak Yakub ditentukan upahnya seperti itu, rupanya Tuhan sangat memberkati Yakub sehingga kebanyakan kambing domba lahirnya dalam bentuk coreng-coreng, bintik-bintik, dan berbelang-belang, sehingga hartanya Yakub semakin bertambah dan semakin bertambah. Nah, melihat hal ini, Laban tentunya menjadi sangat marah, saudara yang kasih Tuhan. Laban dari awalnya memang tidak pernah melihat Yakub selain daripada seorang pembawa keberuntungan.
ketika selama 14 tahun Yakub bekerja padanya untuk mendapatkan kedua istrinya, Yakub telah terbukti sebagai seorang yang sangat menghasilkan uang bagi Laban. Bagaimana kambing dombanya bertambah-tambah berkali-kali lipat di bawah pengawasan Yakub. Dan kita melihat ya bahwa itu semua terjadi, tetapi kini kebalikannya, saudara. Justru harta Yakub yang semakin bertambah, sementara harta Laban biasa-biasa saja. Dan ini membuatnya sangat kesal. Dan rupanya hal ini terlihat dalam percakapan anak-anaknya, saudara. Jadi anak-anaknya rupanya menangkap apa sifat dari bapaknya. Ya. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ini sebenarnya adalah tuduhan yang sangat tidak fair. Yakub tidak mengambil sedikit pun dari harta Laban. Ini adalah upah dia, sebagaimana yang sudah disepakati oleh mereka berdua. Yakub tidak pernah mencuri ya hartanya Laban, justru Labanlah yang telah menipu Yakub berkali-kali. Yakub hanya menjalankan tugasnya dan dia mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian. Jadi sama sekali tidak ada kecurangan dari pihak Yakub. Tetapi anak-anak Laban di sini tentunya mencerminkan kefrustrasian, ya, frustrasian dari Laban sendiri. Dan ini mengajarkan kepada kita hal yang penting, saudara, bahwa sikap dari seorang ayah atau seorang ibu, sikap dari orang tua tentunya akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya benci, dendam kepada seorang, kemungkinan besar hal itu akan ditransfer kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan ramah tamah, penuh dengan kebaikan, itu juga akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, benarlah yang dikatakan Alkitab bahwa kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jangan kita hanya memberi mereka perintah, jangan hanya kita mengajar mereka, tapi kemudian kehidupan kita itu berlainan sama sekali. Ya. Lucu sekali kalau ada orang tua yang melarang anaknya merokok, melarang anaknya minum-minum, sementara dia sendiri melakukannya. Itu tentunya tidak akan menjadi suatu contoh teladan yang baik. Nah, kita lihat di sini anak-anak Laban, ya, secara tidak sengaja terlontar dari mulut mereka kekesalan mereka akan Yakub, dan Yakub mendengar itu. Dan Yakub mungkin berpikir, wah, kalau begitu saya tidak bisa lama-lama lagi di sini. Saya harus segera pergi. Dan tepat pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Menarik sekali bahwa negeri Kanaan sekarang disebut sebagai negeri nenek moyangmu. Padahal Abraham sendiri berasal dari daerah Ur-Kasdim. Tetapi mereka sudah menetap di Kanaan, keluarga berkeluarga turun-temurun sekian lama, dan mereka semua sudah melihat negeri Kanaan, menganggapnya sebagai tanah mereka, tanah milik mereka, karena mereka percaya kepada janji Tuhan. Nah, kita lanjutkan, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Leah untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah yang menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Untuk membuat suatu keputusan untuk pulang, Yakub perlu memberitahu dan mempersiapkan istri-istrinya, sehingga dia memanggil Rahel dan Leah untuk datang kepadanya di padang. Rupanya tempat tinggal mereka cukup jauh, saudara. Dan akhirnya Rahel dan Leah pergi ke sana, dan ia berkata kepada mereka bahwa tentu dia harus menceritakan dulu kepada Rahel dan Leah alasan mengapa dia mau pulang. Jangan-jangan mereka salah tanggap dan malah mau tinggal, saudara. Tentu Yakub tidak mau itu terjadi, sehingga Yakub memberitahu kepada mereka tentang bagaimana ayah mereka telah berlaku kepada Yakub. Artinya mungkin selama ini Yakub hanya menanggung semua itu dalam kebisuan, saudara. Dia tidak mengeluh kepada istrinya bahwa ayah mereka begini, ayah mereka begitu. Tidak. Semuanya selama ini dia tanggung. Barulah kali ini dia ceritakan kepada mereka. Dan dia berkata, aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Jadi kita melihat suatu karakter yang baik dari Yakub adalah bahwa dia adalah seorang pekerja yang ulet. Dia tidak licik seperti yang dikatakan banyak orang, ya. Memang dia pernah menipu bapaknya sendiri,
Tapi pada dasarnya Yakub bukanlah orang yang licik, saudara. Kita melihat itu dalam seluruh hidupnya, bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang di kota Sikem juga belakangan nanti. Dia bukan orang yang licik, ya. Dia adalah seorang yang tulus, ya. Dia bekerja dengan segiat-giatnya, dan dia berkata bahwa justru, ya, ayah kalian, yaitu si Laban, yang telah berlaku curang kepadanya, bahkan mengubah-ubah upahnya. Jadi rupanya dari perjanjian awal itu, ya, Laban banyak sekali mengubah perjanjian akan upah bagi Yakub, ya. Dan rupanya Tuhanlah yang senantiasa untuk melindungi Yakub, ya, memberikan kepadanya upahnya. Jadi kalau dia ubah domba bintik-bintik, maka semuanya anaknya domba bintik-bintik. Kalau dia bilang coreng-coreng, semuanya menjadi coreng-coreng. Oh, sungguh luar biasa indah, saudara. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah karena kehebatan Yakub? Apakah karena dia jago sekali untuk menternakkan domba-domba ini sehingga dia mampu untuk membuat warna mereka? Tidak, saudara. Nah, coba kita baca kembali ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Ayat 10 hingga 13. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi Yakub di sini melihat suatu mimpi, suatu penglihatan, ya. Dan dia melihat, ya, jantan-jantan yang menjantani kambing domba, yang bercoreng-coreng dan sebagainya. Dan satu hal yang dia pastikan dia mengerti adalah Tuhan datang kepadanya dan berfirman kepadanya dan menjelaskan bahwa semua hasil domba-dombanya yang banyak itu bukanlah karena kehebatan dia untuk memanipulasi genetika binatang, bukanlah karena kehebatan dia mencampur ini mencampur itu, ya, untuk dipakai untuk diperlihatkan kepada binatang-binatang saat mereka berkelamin, ya, seperti yang kita baca di pasal 30. Bukan itu kunci suksesnya dia. Kunci suksesnya dia adalah Tuhan yang memberkati dia. Dan inilah satu hal yang perlu kita sungguh-sungguh pahami sering kasih Tuhan, yaitu bahwa Tuhanlah yang bisa memberkati kita. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal, ini satu kitab yang sangat indah di dalam Perjanjian Lama. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sungguh suatu ayat yang sangat luar biasa. Banyak orang hari ini tidak mau mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Apalagi mereka tidak mau mengakui Tuhan dalam hal harta bendanya, saudara. Jangankan orang-orang dunia, bahkan orang-orang Kristen pun demikian. Banyak antara mereka yang memiliki filosofi, ini kan hasil kerja saya. Ini kan hasil keringat saya. Saudara, betapa itu adalah hal yang salah. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Saudara, bukan berarti kita tidak perlu bekerja, ya. Di tempat lain Paulus berkata bahwa siapa yang tidak bekerja, maka dia tidak boleh makan. Untuk itu coba kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Tesalonika ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, jadi Alkitab mengajarkan suatu keseimbangan yang sehat antara usaha dengan bagaimana kita berdoa dan kita berharap kepada Tuhan. Kita tentu berusaha dan bekerja. Kita harus bekerja keras. Yakub bekerja keras, saudara. Dia bekerja dengan segiat-giatnya. Bahkan kalau kita baca nanti bagaimana dia dedikasinya kepada pekerjaan yang begitu tinggi. Tapi saudara, Yakub adalah tipe orang beriman, sehingga dia juga mengakui bahwa tanpa berkat Tuhan semua itu nol, saudara. Anda boleh bekerja sampai tulang Anda patah, tapi kalau bukan berkat Tuhan, bukankah itu semua hilang? Anda bisa kena penyakit dengan mudah. Betapa banyak orang yang bisa menghabiskan hidupnya untuk bekerja dalam sekejap bisa hilang. Bencana alam
Apalagi di alam Indonesia ini kerap terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Atau mungkin masalah kesehatan timbul dan seluruh harta habis untuk mengobati diri sendiri. Oh saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita jangan lupa itu, saudara. Banyak orang yang terlalu sombong, ya. Dia berpikir, ini kehebatan saya. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa, ya, tinggi hati mendahului kejatuhan, ya, dan kecongkakan mendahului kehancuran. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh perlu kita pahami. Dan kalau kita sudah pahami bahwa adalah berkat Tuhan yang melimpahkan segala kekayaan kepada kita, maka seharusnya kita juga tahu bahwa kita perlu membalas Tuhan. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau misalnya Tuhan berkata, sisihkanlah 10% yang khusus untuk membiayai hamba-hambaku. Jadi Tuhan ingin agar orang Israel zaman dulu mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan itu untuk agar orang-orang Lewi dan imam-imam bisa hidup. Orang-orang yang melayani Tuhan, yang tidak mendapatkan milik pusaka bersama dengan suku-suku yang lain. Di dalam perjanjian baru, saudara kasih Tuhan, prinsip ini tetap berlaku. Tidak pernah kita temukan ada satu ayat yang membatalkan persepuluhan. Tetapi kita lihat bahwa persepuluhan juga perlu diberikan kepada jemaat lokal agar gembala sidang atau hamba Tuhan di sana dapat dipenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kita lihat sekarang bahwa apa yang terjadi di sini, ya, Yakub, ya, disadarkan oleh Tuhan bahwa adalah Tuhan yang telah menolongnya. Di ayat 13 kita lihat bahwa Allah menggunakan suatu istilah yang cukup unik. Dia mengatakan Allah yang di Betel itu, saudara. Itu kejadian 20 tahun silam rupanya tidak pernah dilupakan oleh Yakub, ya. Dan tentu Allah juga tidak lupa. Dan pengalaman itu pengalaman yang begitu berkesan bagi Yakub. Mungkin selama ini dia sering kilas balik tentang apa yang terjadi pada hari itu, di mana dia sungguh-sungguh bertemu dengan Allah, ya, di Betel itu. Dan Allah berkata, akulah Allah yang di Betel itu, mengingatkan dia dan mengingatkan kita juga bahwa Allah tidak pernah lupa. Pada waktu itu Tuhan telah berjanji untuk membawa dia kembali dengan selamat sampai ke rumah bapak ibunya. Dan 20 tahun sepertinya waktu yang lama. Mungkinkah Allah sudah lupa? Allah tidak pernah lupa, saudara. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Kadang-kadang kita menginginkan waktu kita sendiri. Waktu kita, Tuhan saya maunya sekarang. Mungkin ada bergumul dengan pekerjaan. Kita berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan sekarang, ya, saat ini juga. Ada yang bergumul tentang pasangan hidup. Ada yang kapan Tuhan? Siapa dia? Aku ingin tahu, ya. Ada yang bergumul dengan menunggu kelahiran seorang anak. Tuhan, kenapa Engkau tidak berikan seorang anak? Saya tahu ada hamba Tuhan yang pernah menunggu 15-16 tahun untuk anak mereka. Tapi mereka teguh menantikan, mereka berdoa terus, dan Tuhan akhirnya memberikan. Oh saudara, kadang-kadang adalah masalah waktu. Waktu siapa yang menjadi patokan? Apakah waktu kita atau waktu Tuhan? Kalau kita ingin waktu kita akan tidak sabar. Kita akan merasa kenapa belum? Tapi Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam pengkhotbah dikatakan sungguh, ya, indah pada waktunya. Dan saudara yang kasih Tuhan, bagi Yakub 20 tahun bukan waktu yang sebentar. Tetapi tiba saatnya Tuhan membawa dia keluar, saudara. Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16, saudara. Dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Rupanya Rahel dan Lea juga telah tahu bagaimana cara bapak mereka Laban memperlakukan Yakub, dan bahkan bukan hanya Yakub tapi juga memperlakukan mereka berdua. Rupanya bagi Laban segala-galanya adalah aset, saudara. Bahkan anak perempuan pun adalah asetnya. Dan mereka dianggap seperti barang, ya, kalau sudah dijual ya sudah, ya. Dan bagaimana katanya bagian kami telah dihabiskannya sama sekali.
Sebenarnya Yakub bekerja 14 tahun untuk mendapatkan kedua orang istrinya, dan seharusnya seorang ayah ya, mas kawin itu ya, atau uang lamaran yang diberikan oleh seorang laki-laki tentunya seharusnya sebagian besarnya adalah untuk asuransi, maksudnya untuk diberikan kembali kepada putrinya agar putrinya memiliki jaminan, memiliki kehidupan yang baik. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Laban tidak memberikannya, ya, dia malah menghabiskannya sendiri. Dan Rahel dan Leah ya tentu bisa tahu, mereka kenal benar sifat ayah mereka yang sangat-sangat pelit, yang sangat materialistis, yang hanya memikirkan uang saja di dunia ini, saudara. Apakah Anda orang seperti itu? Ya, Laban kita melihat tidak memiliki suatu titik pun ya kepedulian rohani, ya. Yang dia lihat adalah masalah uang, ya. Bahkan anaknya sendiri pun ya sudah dianggapnya seperti barang jualan yang sudah dia lelang kepada Yakub. Coba kita baca lagi sekarang ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Ayat 17 hingga ayat yang ke-21 berbunyi, lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa mungkin setelah mereka sepakat untuk pergi, untuk pulang, mereka berpikir di antara mereka sendiri, Yakub terutama, bahwa dia kenal benar sifat Laban dan dia tahu Laban saat ini sedang tidak suka dengan dia. Dan mungkin dia berpikir, kalau saya pergi baik-baik, Laban tentu akan mencegah saya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa Laban akan mengambil dengan paksa semua harta domba yang telah dia kumpulkan. Mungkin akan disita oleh Laban. Dan saudara, kita dapatkan ya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yakub ini ya sungguh luar biasa. Dia telah bekerja sekian lama untuk Laban, tetapi ada kemungkinan Laban bisa mengambil kembali semuanya. Dan oleh karena itu Yakub tentunya sangat takut, dan akhirnya dia berpikir, mungkin lebih baik kalau saya pergi diam-diam saja, saya melarikan diri. Nah, mungkin ini adalah suatu tindakan yang kurang bijak dari Yakub. Tetapi belum tentu juga, saudara. Mungkin saja Laban memang orang yang sedemikian parah. Dan mungkin menurut hemat Yakub lebih baik dia lari, ya. Nah, mungkin seharusnya Yakub berdoa kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Tetapi kita lihat Yakub akhirnya memilih untuk lari. Dan segala waktunya sudah dipersiapkan. Yakub juga sudah memilih waktunya mungkin, ya. Kebetulan sedang musim menggunting domba dan Laban ada di tempatnya agak jauh. Yakub tentunya sudah menggunting bulu domba-dombanya terlebih dahulu agar itu tidak menjadi masalah bagi dia. Dan akhirnya dia melarikan diri. Dia menyeberangi sungai Efrat, berjalan menuju pegunungan Gilead. Kita baca sekarang ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika saudara yang kasih Tuhan. Jadi barulah sampai dengan pelarian hari yang ketiga, Laban tahu apa yang terjadi. Nah, mungkin mereka sedang dalam acara sibuk sekali menggunting domba, sehingga mereka harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Tetapi akhirnya segera dia membawa orang-orangnya, sanak saudaranya, dan dia mengejar Yakub. Saudara, tentu Yakub berjalan agak pelan karena ada banyak kambing domba, ya. Orang yang punya kambing domba bisa berjalan 15-20 mil sehari. Sedangkan orang yang tanpa itu, yang mengejar dengan kencang, bisa menyelesaikan sekitar 30 mil satu hari. Dan kita melihat dengan cepat tentunya Laban bisa mengejar Yakub, ya. Setelah 7 hari dia kejar, akhirnya mereka bisa bertemu di pegunungan. Nah, ketika tahu bahwa Yakub ada di pegunungan itu, ya, Laban berkemah dulu untuk malamnya karena tidak mungkin lagi Yakub lari daripadanya.
Mungkin dia tidur, ya beristirahat untuk bersiap-siap besok. Mungkin dalam dalam hatinya ada rencana untuk berperang, saudara. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia berencana untuk membunuh Yakub dan mengambil kembali semua harta bendanya. Nah, tetapi Tuhan kita melihat berintervensi. Dan kita baca ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Laban memang sudah berniat untuk berbuat jahat kepada Yakub, tetapi Tuhan mencegahnya. Malam harinya Tuhan datang dalam mimpi kepadanya, ya. Dan Tuhan menegurnya dan benar-benar memperingatkan dia bahwa dia tidak boleh berbuat yang jahat kepada Yakub. Bahkan mengatainya pun tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh berkata-kata kepadanya dengan suatu ancaman atau suatu makian, ya. Dan kita lihat saudara kasih Tuhan, Laban marah sekali. Dia bilang, mengapa kamu mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Ya. Kita melihat di sini bahwa Laban ingin bertindak seolah-olah dia di pihak yang benar semua. Dia masih berasumsi bahwa anak-anaknya sebenarnya tidak mau meninggalkan dia. Padahal Rahel dan Leah dengan siap sedia, ya, ikut dengan Yakub meninggalkan dia. Jadi ini adalah kata-kata kosong dari Laban sebenarnya. Dan di ayat 27 dan 28, ya, dia bersandiwara. Dia bilang, saya kan kalau engkau mau pergi akan saya kirim, akan saya utus, saya lepas dengan nyanyian, dengan pesta. Padahal sudah kasih Tuhan, kalau sungguh terjadi mungkin dia akan mengambil semua harta Yakub, saudara. Tetapi di sini kita lihat, dan di ayat yang ke-30 dia mengatakan satu hal, mengapa kamu mencuri dewa-dewaku? Mungkin bagi seorang yang sekaya Laban, mungkin kita berpikir untuk apa dia mencari dewa yang murahan, yang gampang dibuat lagi itu, ya, terafim itu, saudara. Dan ini mengantar kita kepada satu hal, ya, dewa yang perlu dicari itu dewa yang percuma, saudara. Kalau dewa saja perlu dicari, maka dia tidak bisa menolong kita. Tapi betapa tumpulnya otak dan pikiran orang-orang pada zaman itu, mereka menyembah patung dan kayu dan batu, ya. Sungguh hal yang sangat sia-sia. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita lihat bahwa dia mencari dewa-dewanya. Nah, motivasi Laban begitu marah bahwa ada orang yang mencuri terafimnya atau patungnya, akhirnya kita dapatkan ketika tahun 1930-an dalam ekskavasi arkeologi ditemukan informasi, ya, dari tablet-tablet Nudzi yang ditemukan di daerah Palestina bahwa ada kebudayaan setempat pada zaman itu di mana orang yang memiliki terafim seseorang, maka dia bisa secara legal, secara hukum sah untuk mengklaim warisan orang tersebut. Jadi rupanya dewa atau terafim rumah tangga seseorang itu bisa dipakai sebagai alat klaim warisan. Dan mungkin karena itulah Rahel mencurinya. Mungkin karena dia masih merasa bahwa kalau dia mencuri terafim itu, maka akan memperkuat klaim suaminya terhadap harta bapaknya, ya. Dan mungkin dia suatu hari ingin menuntut warisan. Dan itu menjelaskan kepada kita mengapa Laban begitu khawatir bahwa terafimnya hilang. Dia takut ada orang yang mengklaim harta bendanya lagi, ya. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-31, ya, hingga ayat yang ke-35, saudara. Ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35 saya bacakan. Di sini berbunyi, lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi.
Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim itu. Apapun yang mendasari dan mendorong Rahel untuk mencuri terafim bapaknya, ya, rupanya dia ketakutan sekarang, ya, dia takut ditemui. Apalagi Yakub telah dengan lantang berkata bahwa barang siapa yang ditemui maka dia boleh dibunuh, saudara. Ya, dan dikatakan periksalah di depanmu, ya, dan pada siapa engkau temui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Yakub tidak tahu Rahel yang telah mengambilnya, sehingga Rahel tentunya pada saat itu sangat ketakutan, ya, dan mungkin bagi dia merasa sudah terlambat untuk mengakuinya, dan dia sengaja akhirnya mengambil langkah menyembunyikannya. Tetapi taktiknya itu berhasil, saudara yang kasih Tuhan dalam kemahabaikan membuat sehingga Laban tidak dapat menemukan terafim itu. Nah, kita lihat sekarang ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-42. Ayat 36 hingga ayat yang ke-42. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang engkau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Melihat Laban yang dengan arogan masuk ke kemahnya satu demi satu, menggeledah dia, mencari dewa-dewa yang Yakub tahu dia tidak curi, ya, membuat tentunya Yakub menjadi emosi. Nah, akhirnya dia tidak bertahan lagi. Dia segera berargumen, dia segera memarahi Laban. Dia bilang, "Apa-apaan ini?" Ya, intinya dia bilang, "Apa salahku sebenarnya? Engkau sudah geledah tidak ditemukan, ya, apa salahku?" katanya, ya. Dan di sini unek-uneknya Yakub kita lihat, ya, kata-kata yang mungkin sama ini dia pendam, ya. Perasaan dia yang paling dalam dia curahkan sepenuhnya kepada Laban. Bagaimana dia telah bekerja dengan sedemikian luar biasa untuk Laban, tapi bagaimana Laban telah berbuat curang kepadanya. Ini sudah kasih Tuhan. Ini mengajarkan kita banyak kebenaran rohani. Marilah kita terus bekerja dengan sopan, dengan tulus, dengan jujur, saudara. Dan kalaupun kita dicurangi oleh orang, maka kita seperti Yakub, ya, kita akan terus diberkati Tuhan. Kalau kita tidak berbuat curang, saudara, jangan karena kita dicurangi kita lalu berbuat curang, tetapi kita menunggu kepada Allah. Kita akan melihat penolongan dan penyertaan dari Allah sendiri bagi kita. Yakub menyadari hal ini. Dia bilang, "Kalau bukan karena Tuhan, maka tentu engkau akan berbuat jahat kepadaku. Engkau akan membiarkan aku pergi dengan tangan hampa." Tetapi saudara, dia berkata, "Allahku yang menyertaiku, Allah Abraham, ya, dan yang disegani oleh Ishak menyertai aku." Dan dia menyadari tangan intervensi Tuhan, sehingga Laban tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Dan kita lihat, saudara, ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45 sekarang. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku.
Dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Mendengar kata-kata Yakub yang memang sungguh tepat mengena, membuat Laban juga kehilangan muka, saudara, sehingga akhirnya dia berbalik berkata, ya, ini toh anak-anakku, ini cucu-cucuku, aku tidak bisa berbuat salah kepada mereka. Dan akhirnya Laban harus menerima bahwa Yakub berhak untuk mendapatkan apa yang dia ambil pada saat ini. Dan akhirnya untuk mengalihkan subjeknya, Laban berkata, oke lah, mari kita ikat perjanjian saat ini. Dan untuk kepentingan itu Yakub tahu mereka perlu membuat sebuah tugu. Dan dia dan anak-anaknya mempersiapkan sebuah tugu. Ayat 46 hingga ayatnya yang ke-50, saudara. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tapi Yakub menamanya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Iya, saudara, sebagaimana merupakan kebiasaan zaman itu, kalau kita hari ini bikin perjanjian, mungkin kita bikin di depan notaris, mungkin kita pakai meterai, ya mungkin kita bikin kontrak. Pada waktu itu belum ada hal-hal seperti itu, sehingga mereka menggunakan hal-hal yang kelihatan secara fisik, seperti tugu dan monumen. Nah, akhirnya batu-batu itu mereka ambil, mereka buat timbunan, dan Laban menyebutnya Yegar Sahaduta, yang artinya adalah timbunan saksi dalam bahasa Aram. Sedangkan Yakub menggunakan bahasa Ibrani Galet, yang ya artinya juga timbun, yang artinya juga saksi, saudara, atau batu-batu saksi. Dan Laban berkata, hari ini semuanya menjadi saksi, katanya. Dinamai juga Mispa. Mispa artinya menara penjaga. Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, supaya apabila kita berjauhan, ya, engkau tidak mengaibkan anak-anakku. Sebenarnya Laban tahu bahwa Yakub sangat mencintai anak istri-istrinya, dan tidak mungkin dia melakukan hal itu, sehingga Laban, kata-kata Laban di sini hanyalah agar dia tidak kehilangan muka, ya. Dia juga berkata, biarlah, ya. Coba kita baca lagi, ya. Ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-55 kita selesaikan. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Saudara, kita dapatkan bahwa Laban berpikir jangan sampai Yakub kembali kepadaku untuk berniat jahat. Sebenarnya Yakub bukanlah orang yang balas dendam seperti itu, ya. Tetapi bagaimanapun juga orang jahat tentunya berpikir jahat. Apa yang mungkin dia lakukan, dia takut Yakub lakukan. Oleh karena itu dia ingin Yakub bersumpah dia tidak akan balas dendam kepadanya. Dan tentu Yakub dengan mudahnya, dengan tulus hati menjanjikan hal itu. Akhirnya mereka makan-makan, dan keesokan harinya Laban mencium anak-anaknya, cucu-cucunya, dan akhirnya pulang. Dan itulah yang terakhir kali kita dengar dari Laban, saudara. Sungguh orang yang cukup tragis, seorang yang sangat-sangat duniawi, seorang yang hanya mementingkan materi, saudara. Tapi berapa banyak orang yang seperti di dunia hari ini, ya. Mereka bertentangan dengan Yakub, orang yang rohani. Laban, orang yang duniawi, mencari uang saja dan ingin mendapatkannya dengan segala cara.
Tetapi marilah kita seperti Yakub, yang peduli akan hal-hal rohani yang dipimpin oleh Tuhan. Oh saudara, marilah kita belajar untuk bekerja giat. Marilah kita berharap kepada pertolongan Tuhan, karena Tuhan bekerja untuk melindungi Yakub, untuk memberkati dia. Dan marilah kita menyandarkan diri kepada tangan pengasihannya. Tentunya itu berarti kita juga mengasihinya seperti Yakub juga mengasihinya. Kita peduli akan hal rohani seperti Yakub peduli akan hal rohani, bertentangan dengan Esau maupun Laban. Maka tentunya kita juga akan mendapatkan kasihnya. Itulah pembahasan kita pada malam ini, saudara kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam pasal 32 pada sesi yang berikutnya. Dan saya Dr. Sivan Sanliao berharap akan berjumpa dengan Anda kembali pada saat itu. Selamat malam dan Maranatha.